Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan dan juga diberi kemauan untuk mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan aktivitas dan dengan amalan-amalan yang insya Allah akan menjadi catatan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji yaitu Quran surat Al-An'am ayat ke-7 sampai ke-9. Di sini sebagaimana di kertas yang sudah disebarkan dan ada di tangan ibu bapak sekalian, saya memberi judul penolakan terhadap musyrikin perihal penurunan kitab dan malaikat. Sebagaimana dalam munasabatul ayat, keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sebelumnya telah dibahas bagaimana bentuk penolakan dari kaum musyrikin Mekah terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Dan tidaklah sampai kepada mereka suatu ayat dari ayat-ayat Allah, melainkan mereka terhadap ayat itu senantiasa berpaling. Yang pertama berpaling. Dilanjutkan faqad kadzabu, kemudian mereka mendustakan terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan. Kemudian fasaufa ya'tihim amba ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jikalau akan datang kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan mengolok-olok. Jadi tingkatan yang kedua adalah mendustakan dan yang ketiga adalah mengolok-olok. Maka pada ayat ini pun bentuk perolok-olokan mereka terhadap ayat Allah itu dengan cara meminta sesuatu hal yang dimana jika dikabulkan pun tidak menjamin mereka akan beriman. Sebelum kita kaji lebih dalam, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Falamasuhu bi aydihim laqala alladzina kafaru in hadza wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun.
Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walabasna 'alaihim ma yalbisun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walabasna 'alaihim ma yalbisun. Ya, kita terjemahkan. Walau dan jikalau nazalna kami turunkan alaika kepadamu kitaban tulisan fi qirtasin di atas kertas palamasuhu lalu mereka dapat memegangnya biaidihim dengan tangan mereka sendiri laqalal ladzina kafaru niscaya orang-orang kafir akan berkata in hadza ini tiada lain illa melainkan sihrum mubin sihir yang nyata. Wa qalu dan mereka berkata laula mengapa tidak unzila alaihi diturunkan kepadanya malakun malaikat walau dan sekiranya anzalna kami menurunkan malakan malaikat laqudiyal amru tentulah selesai semua urusan. Summa kemudian la yundorun mereka tidak diberi penangguhan. Walau dan jikalau ja'alnahu kami menjadikannya malakan seorang malaikat la ja'alnahu niscaya kami menjadikannya rajulan sebagai seorang laki-laki walabasna dan kami menjadikan tetap ragu alaihim atas mereka mayal bisun apa yang mereka ragu-ragukan. Nah, seperti biasa orang yang sudah tertutup hatinya terhadap ayat-ayat Allah, yang pertama mereka berpaling, tidak memperdulikannya, yang kedua mendustakannya, dan yang ketiga memperolok-olokannya. Tentu saja memperolok-olokannya dalam bentuk meminta sesuatu hal yang mereka inginkan, yang jikalau mereka diberi kabul, yang artinya dikabulkan keinginan mereka, tidak menjamin mereka akan beriman. Sebagaimana kaum Bani Israel yang begitu banyak Allah berikan kenikmatan kepada mereka, bahkan di luar nalar pun ternyata tidak bisa membuat mereka beriman, kebanyakan dari mereka. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengabarkan an kufril musyrikina, tentang kekafiran orang-orang yang musyrik yang menyembah selain Allah atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, wa inadihim dan terkait pembangkangan mereka, wa mukabaratihim dan kesombongan mereka, lil haqqi terhadap yang hak, terhadap kebenaran, wa mubahatatihim dan penentangan mereka
wa munazaatihim serta pengingkaran mereka fihi dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah beritakan untuk kita? Allah berfirman, walau nazalna, jikalau kami menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad kitaban, tulisan, diartikan tulisan dikata kataba yaktubu kitaban. Kataba menulis, kitaban tulisan. Kitab artinya kumpulan dari tulisan-tulisan. Fikir tosin dalam kertas palamasuhu, dan mereka dapat memegangnya bi aidihim dengan tangan mereka sendiri. Ayanuhu, mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ainun, mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Waro'au, dan mereka melihat nuzulahu, turunnya kertas itu dari langit. Wabasyaru dalika, dan mereka dapat memegangnya. Dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili, ternyata sababun nuzul ayat ini adalah terkait dengan permintaan kaum musyrikin Mekah, wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum ada bukti untuk kami, yaitu berupa diturunkannya langsung kitab tulisan dari langit dan juga disaksikan oleh 4 malaikat, dan malaikat itu menjelaskan bahwasanya ini benar dari Allah dan engkau Rasul Allah. Namun Allah tentu saja membantah hal itu, bukan berarti tidak mampu, justru Allah mampu, bahkan lebih mampu dari hal segalanya. Tapi Allah memberitahukan hal itu tidak akan membuat mereka beriman. Dan Allah pun maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui jika mereka dikabulkan, diturunkan Alkitab tulisan kepada mereka, maka mereka tetap tidak akan beriman dengan mengatakan, hada sihrum mubin, ini adalah sihir tuh kan ya. Semuanya para nabi ketika didatangkan mukjizat, didatangkan bukti kepada mereka, mereka menyatakan ini mah hanya sihrum mubin, sihir yang nyata. Kemudian apa jawaban mereka yang diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqalal ladzina kafaru, niskaya orang-orang yang kafir yang menutup diri dari ayat-ayat Allah, dari ketetapan Allah, dari hukum-hukum Allah, in hadza, ini tiada lain illa sihrum mubin, melainkan sihir yang nyata. Wahada, dan hal ini kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, mukhbiron, mengabarkan kepada kita, an mukabaratihim, tentang kesombongan mereka, lil mahsusati, terkait hal-hal yang konkret ya. Maksudnya mahsusat itu panca indera ya. Jadi sesuatu yang konkret saja yang bisa dibuktikan, yang bisa mereka lihat, bisa mereka rasakan. Selain mereka melihat dan juga memegangnya, ternyata semua panca indera ada, tetap mereka tidak akan beriman. Dalam ayat lain ya diterangkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 14 dan 15, walau fatahna, dan jikalau kami bukakan alaihim untuk mereka baban minas samai, pintu langit, fadolu, dan terus menerus fihi, pada langit itu mereka ya'ruju naik, kan ada Isra Mi'raj, berarti kan naik ke langit ya. Ketika dibawakan pintu dan mereka terus bisa naik ke atas, laqalu, niscaya mereka mengatakan, innama, bahwasanya sukirot, dikaburkan, absoruna, pandangan kami, bal nahnu qaumum masyhurun, dan kami termasuk orang-orang masyhur yang disihir tuh ya. Lagi-lagi tidak akan membuat mereka beriman, lagi-lagi mereka akan berpaling, mendustakan dan memperolok-olokkan. Sihrun dari kata saharo yang artinya ujung tenggorokan atau paru-paru ya. Dalam kitab Mufradat fi Ghoribil Quran karya Al-Imam Raghib Al-Asfahani dijelaskan tadi saharo dari kata sahru yang artinya ujung tenggorokan atau paru-paru. Maka muncul kata sihru yang artinya menyerang ke tenggorokan. Maka sihrun sihir diartikan dengan beberapa hal. Yang pertama, sihir dalam arti manipulasi atau membuat khayalan
atau menipu, membolak-balikan pandangan seperti pesulap gitu kan. Kan seolah-olah hilang padahal mah tidak hilang. Itu kan manipulasi ya, membuat kabur ya. Sehingga kan sihir itu tidak jelas asli atau nyata. Maka ketika ya para penyihir Fir'aun melemparkan barang-barang mereka, sesungguhnya mata penonton yang dibuat kabur seolah-olah benda-benda berubah menjadi ular, padahal mah tidak. Sedangkan ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, benar menjadi ular. Maka ketika Nabi Musa memakan ular-ular mereka langsung sujud kan? Karena mereka tahu tukang sihir itu ini mah bukan sihir tapi benar, tongkat berubah menjadi ular, langsung kan sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun gitu kan, langsung sujud gitu kan, menunjukkan mereka tahu sihrun. Dan makna kedua, arti sihir diartikan sebagai mendekatkan diri kepada setan untuk dekat kepada setan. Artinya seseorang jika bergantung kepada setan, itu juga termasuk dia tersihir ya, tersihir. Dan yang ketiga adalah sihir diartikan sebagai tindakan upaya yang seolah-olah merubah suatu bentuk manusia dengan yang lain, tapi tidak seperti itu. Contohnya merubah kepala manusia menjadi keledai. Kalau tidak seperti itu, kan ada kan seolah-olah disihir, ternyata ketika dibuka, oh ternyata kepalanya menjadi kepala keledai. Padahal tidak seperti itu, maka muncullah hipnotis gitu kan, oleh kata-kata terus kita melakukan hal, maka itu disihir ya. Dan muncul kata as-saharatu yang artinya percampuran antara akhir malam dengan awal siang. Disebut waktu sahur karena kan tidak jelas apakah malam ataukah pagi, maka sahur. Muncul kata sahur juga merupakan makanan yang dimakan pada waktu sahur. Maka ada kata dalam hadis tasahuru, artinya makan sahurlah kalian. Jadi tasahuru teh makan di waktu sahur. Itulah dari sihir, sahur, dari awalnya dari sesuatu hal yang tidak jelas. Nah, itu ya. Sihrun mubin, sihir yang nyata. Dalam ayat lain dalam surat At-Tur, nah ini pembangkangan mereka ketika dibuktikan suatu bukti yang nyata. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa in yarau, dan jika mereka melihat kispan bagian minas sama'i dari langit, sakiton yang berguguran, yaquluna, pasti mereka akan mengatakan sahabun markubun, itu hanyalah awan yang bertindih-tindih. Lagi-lagi itulah kata-kata keberpalingan mereka, tidak mau ya mengatakan oh iya benar, tidak mau, pasti itulah kata-kata mereka, ini mah sihir. Lalu pada halaman berikutnya bisa kita lihat, pada ayat berikutnya pun permintaan kedua mereka adalah Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum ya diutus malaikat. Nah, langsung malaikat. Waqalu, dan mereka mengatakan laula, mengapa tidak unzila alaihi, diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malakan, seorang malaikat. Malakun itu mufrad dari kata malaikat. Kalau malaikat, para malaikat, banyak malaikatnya. Kalau malakun, satu ya, malaikat. Ai payakunu ma'ahu nadhiron, maksudnya membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhiron, dalam memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik Mekah. Lantas apakah dikabulkan? Tidak. Maka Allah pun menjawab, membantah, qala ta'ala, walau anzalna, dan jikalau kami benar menurunkan malakan seorang malaikat sesuai dengan permintaanmu, lakudiyal amru, pastilah selesai sudah urusan. Summa la yungdorun, kemudian kalian tidak diberi penangguhan. Ae lau nazalatil malaikatu, jika malaikat diturunkan alamahum alaihi, sedangkan kondisi mereka dalam hal itu, maksudnya tetap dalam kekafiran mereka, laja'ahum, niscaya datang kepada mereka minallahi, dari Allah, apa? Al-azabu, azab. Jadi kalau sudah datang malaikat, mereka tetap membangkang, sudah azab bagi mereka. Itulah maksud dari la yumdorun, mereka tidak diberi penangguhan. Namun lagi-lagi Allah memberikan kasih sayang kepada mereka.
Mereka tidak dibinasakan dan tidak diturunkan malaikat. Berbeda dengan kaumnya Nabi Lut alaihi salam, diutuskan malaikat kepada mereka sebelum mereka ditimpa azab. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Furqan ayat 22, wa ma nunazzilul malaikata, dan kami tidak menurunkan malaikat illa bil haqqi, melainkan dengan hak. Wa makanu idza mundorin, dan tidaklah mereka ketika itu mundorin diberi penangguhan, artinya langsung mereka diazab, dibinasakan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ya, dalam Quran surat Furqan, yauma yaraunal malaikata, dan pada hari mereka melihat malaikat, la busyra, tidak ada kabar gembira, yauma idzin, pada hari itu, lil mujrimina, bagi orang-orang yang berdosa. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan hijron mahjuron ya, kecelakaan menimpa mereka. Jadi itulah layung dorun teh, mereka tidak diberi penangguhan. Dan juga kalau misalkan secara logika malaikat diturunkan kepada mereka dalam wujud asli, tentu mereka akan ketakutan dan mereka akan patuh. Lantas di mana letak ujiannya? Ujian bagi manusia. Yakin tidak dengan adanya malaikat? Yakin tidak dengan adanya Allah yang mengirimkan malaikat? Ya, makanya ada ujian. Ya, ada ujian, malaikat tidak terlihat. Ya, tidak dilihat oleh siapa? Oleh manusia dan jin. Meskipun malaikat dan jin sama-sama tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi sama jin juga tidak bisa melihat malaikat. Buktinya ketika wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika beliau sedang melihat jin dan juga pasukannya bekerja, beliau diam saja seperti ini ya. Nah, lama-lama kan si tongkatnya dimakan rayap, jatuh beliau. Oh, ternyata dari tadi meninggal, dan para jin tidak melihat malaikat mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Jadi jin juga tidak bisa melihat malaikat. Nah, itu ya. Jadi mereka tidak tahu perkara yang gaib, kata Allah pun. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walau ja'alnahu, dan jikalau kami menjadikannya seorang rasul itu malakan, seorang malaikat, la ja'alnahu, niscaya kami menjadikan malaikat itu rajulan, menjelma sebagai seorang laki-laki. Walabasna alaihim, dan kami menjadikan ragu-ragu atas mereka, mayal bisun, sebagaimana apa yang mereka ragukan. Disinilah ujian untuk makhluk Allah, untuk hamba Allah. Percaya tidak? Yakin tidak ada malaikat yang mengawasi kita? Walau angzalna, jikalau angzalna, kami menurunkan, ma'ar rasuli, bersama rasul, al-basyari ya, seorang manusia, malaikat, lau ba'asna, jikalau kami ya kirimkan, ilal basyari, kepada manusia, rasulan, seorang rasul malakaian, yaitu rasul itu seorang malaikat, lakana ala hayati rajulin, niscaya kami utus malaikat itu sebagai perwujudan seorang laki-laki. Litubhama mukhatabatuhu, supaya paham apa yang dibicarakannya. Kebayang kalau Rasul itu adalah malaikat, pasti kita akan ketakutan. Jangankan begitu ya, Nabi Ibrahim pun ketika didatangi malaikat yang berwujud sebagai laki-laki, manusia, ketakutan ya. Ketakutan kan, la takhaf, kata mereka, katakan jangan kamu takut. Ketakutan ya. Itu pun yang berbentuk manusia, apalagi jika malaikat benar-benar ya. Kemudian wa intifai bil ahdi anhu, dan tidak akan mengambil manfaat darinya jika berbentuk malaikat. Maka berbentuk manusia supaya paham apa yang dibicarakan, paham apa yang dibutuhkan oleh manusia. Walau kana kadzalika, dan jika demikian, la tabassa alaihimul amru, maka akan meragukan atas mereka semua perkara, kama yalbisuna ala anfusihim, sebagaimana mereka ragu terhadap diri mereka sendiri, fi qabulu risalatil basyari, dalam hal menerima risalah dari kerasulan manusia. Mereka ragu, benar enggak ini
Muhammad itu utusan Allah kan gitu ya. Mereka meragukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul katakanlah, laukana fil ardi, jikalau di muka bumi ini malaikatun, para malaikat, yamsyuna, mereka berjalan di muka bumi, mutmainnina, sebagai penghuni bumi, lanazalna, niscaya kami akan menurunkan alaihim kepada mereka pun minas samai, dari langit, malakan rasulan, malaikat sebagai rasul. Jadi kalau saja penghuni bumi ini malaikat, niscaya kami pun akan mengirimkan utusan Allah berupa malaikat sesuai dengan jenisnya. Maka pada keterangan berikutnya, apa maksud Allah dengan mengirimkan rasul Allah sesuai dengan jenisnya? Famin rahmatillah, maka ini merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala biholkihi, Allah Ta'ala kepada makhluknya. Annahu, bahwasanya Allah yursilu ila kulli sinfin minal khalaiki, bahwasanya Allah mengutus kepada jenis hamba-hambanya ya, rusulan, rasul, minhum, dari golongan mereka, supaya paham apa yang dijelaskan oleh para rasul itu. Lihat untuk menyeru ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, kepada yang lain. Waliyamakinna, dan memberi kesempatan ba'duhum, kepada sebagian mereka, ayyan tafi'a bi ba'din, untuk mengambil manfaat dari sebagian golongan mereka, fil mukhatabati, dalam hal komunikasi, wasu'ali, dan juga tanya jawab. Bayangkan kalau malaikat rasul, terus objeknya kita manusia, pasti ada ketakutan, ada hijab, ada halangan. Tapi ketika manusia, pasti akan ada saling komunikasi, ada saling tanya jawab dalam hal suatu perkara. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 164. Laqad manna, sungguh telah memberi karunia Allahu Allah alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin, id, ketika ba'asa fihim, mengutus kepada kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan murka dari Allah, karunia ya. Dan juga diberikan kemuliaan manusia itu dengan diutusnya para rasul sebagai utusan Allah, diberikan kedudukan yang tinggi, diberi penghormatan. Sebagaimana kita ya, jika ada di kalangan keluarga kita menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi, kita pun menjadi bangga kan gitu. Itu adalah saudara saya, itu adalah keluarga saya, menjadi bangga. Begitupun Allah karunia bagi manusia, bangga. Salah satu dari jenisnya manusia diangkat menjadi utusan Allah. Qala Dohaku, Ad-Dohak mengatakan, an Ibni Abbasin, dari riwayat Ibnu Abbas, fi qaulihi, tentang firman Allah, walau ja'alnahu malakan, jika kami menjadikan utusan itu malakan, seorang malaikat, la ja'alnahu rajulan, niscaya kami menjadikan utusan itu berupa menjelma sebagai seorang laki-laki. Al-ayat, sampai akhir ayat. Yaqulu, beliau mengatakan, lau atahum, jikalau datang kepada mereka malakun, seorang malaikat, ma'atahum, tidak akan datang kepada mereka, illa fi surati rajulin, melainkan pada bentuk menjelma sebagai seorang laki-laki, sebagai manusia. Li'annahum, karena mereka, la yastati'una, tidak mampu, an-nazara, untuk melihat, ilal malaikati, kepada malaikat. Kenapa? Hakikatnya minan nuri, malaikat dari cahaya. Dan buktinya, wakanatil malaikatu, dan para malaikat atau malaikat, ta'til anbiya'a, datang kepada para nabi, fi suratil basyari, dalam bentuk menjelma sebagai manusia. Fa'atu Ibrahima, sebagaimana mereka datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut, suratil adamiyina, dalam bentuk manusia. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30, hal ataka hadisu doipi Ibrahima
al-mukramina, apakah datang kepadamu Muhammad berita terkait dengan tamu Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim memberikan kambing bakar kepada mereka disuguhkan, tapi mereka tidak memakannya. Ketakutan Nabi Ibrahim, la takhaf, jangan takut, kami kesini untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Sarah istrimu akan memiliki anak. Nah, mereka dalam hal singgah transit sebelum mereka menuju kepada saudaranya Nabi Ibrahim, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, 2 kepada Nabi Lut dalam Quran surat Hud ayat ke-7. Walamma ja'at rusuluna, dan ketika datang utusan kami para malaikat, Luton kepada Nabi Lut, si abihim, ia merasa susah, wadaqat bihim zar'an, dan dadanya masih sempit, khawatir, wa qala hada yaumun asib, ia mengatakan ini hari yang sulit. Kenapa? Karena malaikat menjelma sebagai manusia laki-laki yang tampan, sedangkan kaumnya sangat suka kepada laki-laki yang tampan, kaumnya Nabi Lut yang laki-laki karena mereka menyukai sesama jenis. Jadi khawatir. Tenang Lut gitu kan, kami diutus untuk memberikan azab kepada kaummu, maka kamu pergi dengan keluargamu sebelum matahari terbit Jangan menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia termasuk gobirin yang tertinggal. Yang ketiga jadi malaikat datang kepada Maryam, Siti Maryam dalam surat Al-Imran ayat 16, fa'arsalna ilaiha ruhana, dan kami mengutus kepada Maryam ruh kami. Dalam surat Maryam ayat ke-16, fatamassalaha basyaron sawiyan, maka Jibril ruh kami, ruh kudus itu menjelma sebagai basyar, manusia sawiyan yang sempurna. Maka kan Siti Maryam langsung auzubillah, aku berlindung. Jadi maksudnya kan ketika ada seorang perempuan membentangkan hijab, tiba-tiba ada laki-laki yang tampan, pasti kan kaget. Aku berlindung kan gitu. Maka tenang, aku adalah utusan Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Nah itu sebagai seorang laki-laki kan. Lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ahadisul Anbiya, hadis-hadis terkait dengan para nabi dalam bab hadisul abros wal aqra wal a'ma, hadis tentang si kusta, si botak, dan si buta, yang 3 orang itu kan Allah mengirimkan malaikat kepada ketiga orang itu pertama ngasih mereka harta, yang kedua malaikat menjelma sebagai manusia yang miskin, yang musafir kusta, musafir botak, dan musafir buta. Lagi-lagi kan malaikat menjelma sebagai manusia. Dan pada riwayat lain, ketika Nabi Muhammad SAW bermajlis dengan para sahabat, kan muncul seorang laki-laki yang putih bajunya dan juga hitam rambutnya, tidak ada bekas perjalanan, tapi para sahabat tidak tahu siapa orang ini. Bukan orang sini, tapi mengapa meni bersih? Nah gitu kan. Lalu mendekati Nabi dan bertanya tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Lalu mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Selesai percakapan, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu tadi yang bertanya? Tidak tahu ya Rasulullah. Atau Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka Rasul Nabi Muhammad mengatakan itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan pokok-pokok agama tuh sebagai seorang laki-laki. Jadi itu bahwasanya Allah mengutus malaikat kepada manusia dalam laki-laki. Wa ata Jibrilu nabiyya alaihi salatu wasalam, dan malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati dihyata kalbi, dalam bentuk Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi teh sahabat Nabi nu kasep sahabat nu kasep yang ganteng Dihyah al-Kalbi. Apakah ini tokoh beneran? Betulan Dihyah al-Kalbi adalah benar sahabat Nabi, dan beliau pun pernah diberi tugas untuk mengantarkan surat kepada Raja Herakles. Ini Dihyah al-Kalbi. Walabasna alaihi ma yalbisun, dan kami membuat mereka
meragu-ragukan atas hal itu, mayal bisun, apa yang mereka ragu-ragukan. Wala khallatna, niscaya kami membingungkan alaihim atas mereka, mayahlitun, apa yang mereka bingungkan atas diri mereka sendiri. Wa qalal walibiyu anhu, dan al-walibi mengatakan terkait ayat ini, wala syabahna alaihim, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka. Nah, sehingga sampailah kita kepada catatan pembahasan dari ayat ini. Yang pertama, orang kafir dan musyrik sering meminta sesuatu hal bukan karena kebutuhan, namun karena pembangkangan dan mengolok-olok. Sok bakal beriman, tapi bisa enggak Allah membuat batu yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Gitu kan zaman sekarang mah, ayo we, emang kalau hal itu terjadi gimana gitu kan? Tetapi mereka tidak akan beriman. Itu pun pertanyaan yang ambigu ya. 2. Pengabulan permintaan orang-orang kafir yang bersifat materi karena dilandasi sifat angkuh dan sombong, seperti meminta diturunkan kitab yang ditulis dalam kertas serta menurunkan malaikat, tidak akan merealisasikan tujuan. Artinya orang-orang kafir tetap akan membangkang dan juga memperolok-olok ayat-ayat Allah. Yang ketiga, inilah bantahan Allah terhadap usulan yang pertama, yaitu meminta diturunkannya kertas langsung dari langit. Kalau itu terjadi, mereka akan mengatakan ini hanya sihir saja. Yang keempat, Allah menginformasikan berdasarkan ilmunya, jikalau dikabulkan permintaan mereka, pasti mereka akan mendustakannya. Yang kelima, Allah membantah usulan yang kedua, yaitu mereka meminta untuk diturunkan malaikat. Namun Ibnu Abbas berkata, seandainya mereka melihat malaikat dalam bentuk aslinya, mereka pasti akan mati sebab tidak mampu melihatnya. Dan juga Hasan al-Basri mengatakan, dan Qatadah, mereka pasti akan binasa dengan azab yang menumpaskan mereka. Yang keenam, mereka tidak akan bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya, kecuali setelah berubah menjadi jasad yang tertangkap dengan indera mereka, jadi dengan perwujudan manusia. Namun apakah malaikat pernah datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan aslinya? Pernah kan gitu ya, pernah ya. Wa huwa bil ufuqil mubin, nusa anajam ya, ketika berada di ufuk ya. Dan juga inda sidratil muntaha, ketika Isra Mi'raj dalam sidratul muntaha. Nabi pun pernah ya melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang ketujuh, kalau saja Allah menjadikan untuk manusia seorang rasul berupa malaikat, pasti mereka akan lari menjauh, tidak bisa nyaman bersamanya, takut dan tidak berani berbicara dengannya. Jika demikian, tidak akan terrealisasi tujuan dari salah. Jadi nggak akan berhasil kalau malaikat langsung diturunkan menjelma wujud mereka asli. 8. Seandainya malaikat hadir dalam bentuk manusia, mereka pasti akan mengatakan, kamu bukanlah malaikat, kamu hanyalah manusia. Karena itu kami tidak akan beriman kepadamu. Mereka akan kembali seperti kan semula. Inilah walabasna alaihi mayal bisun, tetapi akan meragu-ragukan jika kedatangan malaikat sosoknya manusia. Yang kesembilan, dahulu para malaikat mendatangi para nabi dengan wujud sebagai manusia. Yang kesepuluh, tujuan mereka tidak akan tercapai jika malaikat turun dengan bentuk aslinya. Mereka tidak akan mampu melihatnya. Kalau turun dalam bentuk laki-laki, mereka akan meragukannya dan akan mengatakan, ini adalah penyihir seperti kamu. Itulah ya, segimana bukti disampaikan, mereka tetap akan memperolok-oloknya karena mereka sudah menutup diri kafir, menutup diri dari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua dari pemaparan yang tadi disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.